Selamat datang kembali di Ruang Interogasi. Setiap narasumber yang kami hadirkan di sini, kami bebaskan untuk ditutupi identitasnya atau mereka ingin membuka identitasnya. Kali ini narasumbernya menarik sekali. Tidak hanya berbicara mengenai bagaimana kehidupannya, sehari-harinya dia adalah seorang penyuka sesama jenis atau yang kita kenal dengan homoseksual. Tapi di balik itu, dia juga akan bercerita tentang penyakit HIV yang dideritanya. Dan sekarang kami bebaskan kepada narasumber tersebut, apakah bersedia untuk dibuka identitasnya atau ingin menutup identitasnya secara full? Sebenarnya saya nggak perlu ditutupi. Nggak perlu ditutupi ya? Buka-bukaan aja. Buka-bukaan aja ya berarti ya? Perlu. Oke, terima kasih. Tim Ci, boleh dong. Ya kan? Kayak mana kabarnya Dilan? Baik dong. Tim Ci sehat? Sehat. Lu kayak mafia Hong Kong dong lo? Sehat. Sehat ya? Crazy tapi. Crazy. Emang apa sih yang bikin lo crazy? Maksudnya kehidupan lo ya? Corona men. Corona, bener banget. Gue juga jadi nggak bisa kemana-mana loh. Yaudah makanya kita di sini aja. Bener, kita ngobrol aja di sini ya. Ngobrol di sini. Tapi yang bikin gue salut adalah lo berani untuk bilang ngapain sih ditutup-tutupin? Kan banyak orang nih selama ini ngerasa bahwa itu adalah aib. Apa sih yang mendasari pikiran lo itu sehingga lo mau membuka identitas lo secara utuh begini? Soalnya gini, kalau di rumah memang gua tidak bisa jadi diri gua sepenuhnya. Oke, sebentar. Di rumah ada siapa? Siapa aja? Gue sekarang nggak tinggal di rumah. Cuman sebelumnya itu gue tinggal di rumah sama ibu gue dan kakak gue. Karena bokap gue kan udah punya keluarga lagi. Gitu. Di rumah itu gue nggak bisa jadi diri gue. Di luar gue bisa jadi diri gue. Lu lepas bebas ya. Jadi siapa diri gue sesungguhnya gitu kan. Terus? Ya. Kalau gue tutupin mau sampai kapan? Sekarang gue udah dewasa. Jadi gue mau kasih tahu ke orang-orang bahwa nggak jelek. Jadi diri kayak gue gini nggak jelek gitu. Berarti lo bilang begini karena keluarga lo juga udah tahu siapa lo sebenarnya. Tahu. Semua udah tahu. Pengen tahu dong gimana reaksi mereka ketika lo pertama kali reveal bahwa lo seperti ini sekarang. Awalnya itu waktu SMA. Udah lama. Kan gue sekarang 30 tahun kan. SMA itu bagi rapot. Biasa kan gue rapot selalu merah ya. Yang hitam itu cuma bahasa Indonesia. Sama penjaskes. Betul. Karena udah nggak ada tuh penjaskes. Penjaskes mungkin olahraga. Mungkin di beberapa sekolah masih ada tapi. Nggak ada. Udah nggak ada ya. Oke. Lalu. Sisanya merah. Jadi waktu kelas 3 SMA itu gue setengah semester tuh dia. Bagi rapot gue kebetulan 6 semua. 6 ya standar lulus lah. Belum itu belum angka lulusan, baru setengah semester. Bagi rapot bayangan. Harusnya kalau gua nggak ada merah, orang tua tuh nggak usah dipanggil kan. Nyokap gua dipanggil, ya gua nggak ada pikiran apa-apa. Ternyata waktu itu nyokap gua dipanggil soalnya wali kelas gua tuh takut. Kalau? Jadi alasan dia ke gue waktu gua marah sama wali kelas gue. Kamu nanti kuliah itu tidak kayak di sekolah, nggak punya wali kelas yang memperhatikan kamu kayak orang tua memperhatikan anaknya. Kamu akan jauh lebih bebas, kamu akan jauh lebih liar. Berarti gue udah liar dari SD, gitu kan. Sebelum kita nanti cerita ke SD ya, terus. Ya udah, disitulah nyokap gue dikasih tahu sama wali kelas gue, ibu, anaknya suka pakai maskara di kelas, anaknya suka cabut-cabutin alis teman-teman perempuannya, ngejar-ngejar teman-teman cowoknya, dinaik-naikin celananya, ya kan? Pulang-pulang nyokap gue langsung nangis-nangis lah di situ. Akhirnya abang gue marah. Jadi nyokap lu nangis tapi nangis sendiri di kamar atau posisinya? Nangis menceritakan apa yang gue ceritakan tadi. Berarti dia nangisnya di depan lo? Di depan gue. Kenapa kamu begini-begini di sekolah? Bikin malu gitu apa segala macam. Terus? Sesuai dengan yang gue ceritain tadi sebelumnya, gitu kan. Abang gue juga ternyata come out. Akhirnya dia mendengar dari teman-teman dia bahwa si Tim ini beginilah di sekolah, kelakuannya yang seperti gue sebutin tadi itu. Ya, gue jujur di satu sisi takut,
Di satu sisi lega, akhirnya bom nuklirnya pecah juga nih, akhirnya tahu juga nih. Tapi ternyata orang-orang rumah tuh denial aja, mereka tuh tahu siapa gua, tapi mereka nggak mau accept atau nggak mau membulatkan bahwa ya emang satu ini. Mereka menolak fakta bahwa Yes. anaknya mungkin seperti itu gitu. Lalu Exactly. Dari situ gue sempet ribut dulu tuh sama abang dan nyokap gua. lu anak ke 3, abang lu yang pertama berarti. abang nomor 2, Nomor 2, lu berapa bersaudara? gua 6, Wow, banyak ya. Adek lu 3 berarti. adik gua 3. Terus. Ya udah, kita ribut di situ, akhirnya gua keluar dari rumah. Minggat lah. Minggat. Oke. Gua keluar dari rumah, tapi sama nyokap gue disuruh balik lagi. Akhirnya gua balik lagi ke rumah. Oke. Dan Setelah itu, ya udah akhirnya saat itu lu bilang ke nyokap lu, hari itu lu sebelum bilang. gue minggat gue bilang gue emang homoseksual. Gue bilang itu dengan nelen liur, Betul. dengan bingung mau cari kata-kata apa, akhirnya gue bilang iya gue homoseksual. Lu tahu bahwa suatu saat lu pasti akan bilang, tapi lu mungkin nggak nyangka itu saatnya, begitu. Exactly. Jadi gue bisa merasakan bagaimana proses beban mental yang lu harus siapkan ketika lu harus bicara itu, ya nggak? Iya, karena kita benar-benar tidak tahu hari itu adalah harinya. Iya, Kalau betul. lu dijadwalin kan lu tahu gitu kan, oh besok gua ada ini. Jadi lu bisa siap-siap gitu kan. Iya. Ini kapanpun lu harus siap berarti. Gitu. Waktu itu reaksinya gimana nyokap dan abang lu? Atau seluruh anggota keluarga ada di situ waktu Cuma itu? ada 2 waktu itu di rumah, nyokap sama abang gua kebetulan. Yang marah sama lu itu. Oke, terus waktu itu reaksinya gimana? Nyokap gue marah-marah, akhirnya nangis, diam, Marahnya gimana? Maksud gua apa yang dia? bikin malu. Kamu kenapa sekolah kayak begitu kelakuannya? Pakai maskara, cabut-cabut alis-alis teman-teman kamu. Maksud gua setelah lu bilang gua homoseksual, Oh enggak, diomelin dulu tuh. diomelin dulu. Mereka udah ngomong panjang lebar, baru gua Ngomong. udah selesai, sekarang giliran saya. Gitu. Wah, Ya. berani banget. Gue pengen tahu reaksi abang lu waktu itu gimana setelah akhirnya ternyata ketakutan mereka benar adanya. Ya refleks cowok sih, dia nonjok perut gua, marah abang sama adek gitu. Tapi abis itu gua cerita sebenarnya dari gua, versi gua ke mereka berdua, ke abang dan penyokap gue. Abang gua langsung nangis, terus dia bilang, Tim, harusnya bagusan gua nggak nonjok lu, tapi gua sebagai abang lu harusnya gua melindungi lu. Please lu tonjok gua balik. Gua di situ makin drama kan. Gue merinding Asli. sih. Gue merinding. Gue nangis juga, terus bilang enggak, gue gak mau nonjok lu. Enggak, lu nonjok gue sekarang, kata dia. Enggak, gue gak mau nonjok lu nonjok gue sekarang, kata dia gitu kan. Akhirnya gue cuma nonjok pek gitu, dia langsung peluk gue. Dia nangis, dibilang, gue tuh sayang sama lu, harusnya gue yang ngedidik dan ngejaga lu. Tapi kan ya karena emang keluarga gue kan keluarga yang broken home. Jadi nyokap sibuk dengan pekerjaan, bokap gue sibuk dengan pekerjaan, kakak gue udah jauh umurnya sama gue, abang gue juga jauh umurnya sama gue, ya gue sendiri di rumah. Oh, tapi gue nggak expect itu bakal terjadi loh. Karena di bayangan gue ketika lo cerita, lo diusir, lo pergi dari rumah, bla 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 dan lain-lain. Tapi enggak ternyata. Biasanya begitu. Terasa kayak diasingkan dan lama-lama kayak diusir gitu kan. Iya. Gue sih nggak sampai diusir, tapi gue yang melarikan diri. Waktu itu lo yang memutuskan untuk, oke, kayaknya gue harus nenangin diri dulu, mereka juga harus nenangin diri dan lain-lain. Iya. Oke, kan posisinya tengah semester tadi lo bilang. Iya. Sekolah lo gimana? Balik normal aja. Pas gue udah balik ke rumah lagi ya gue sekolah normal sampai gue lulus SMA dan gue kuliah. Oke, nah kita ngobrolin soal pada waktu lo pertama kali. Lo bilang bahwa lo kayaknya homoseksual itu terasa udah dari SD. I mean gini, kita tahu bahwa ketertarikan kita sama orang lain, gue nggak berbicara lawan jenis atau sesama jenis ya. Itu biasanya kan sudah terlihat dari mulai kita bayi bahkan, ya kan. Nah kalau lo sendiri sadarnya ketika gue homo nih, itu triggernya apa sih? Sadar gue homo itu gue SMA kali ya. Sadar lu homo? Ada nama homo itu. Oke. Tahu nama homo. Oke. Itu. Tapi pertama lu suka sama sesama jenis kapan? Kalau suka sesama jenis itu SMP. SMP. Yang SD tadi lu bilang? Kalau SD itu proses. Legendnya. Legend apa legendnya sih? Legendnya kenapa gue bisa ya udah kayak gitu. Gimana? Apa yang terjadi emang? Ya gue nggak sebut nama. Intinya pokoknya waktu itu kita lagi nonton Tom and Jerry
dulu zaman Laserdisc yang Oke, yang gede. gitu kan, nyewa gitu kan, nonton Tom and Jerry. Tiba-tiba ini gue punya Laserdisc Spice Girl. Spice Girl. Terus ada live konsernya Spice Girl itu kita nonton. Ada nih bangkunya bentuk kayak bustier gitu. Spice Girl-nya naked dan emang judul lagunya naked di situ. Nah mungkin temen gue di situ kayak apa bilangnya? Wait. Bahasanya. Lu bilang kan kita kan. Berarti waktu itu yang nonton itu ada siapa aja? Ada A dan B. A dan B. Lu dan 3 orang. 3 orang. Oke. Akhirnya ketika menonton itu sama-sama teman-teman SD. Seumuran. Tapi nggak satu sekolah ya. Nggak satu sekolah. Ya. Umur berapa sih waktu itu? SD kelas 5. Kelas 5, oke. Ya, harusnya untuk seorang laki-laki proses reproduksinya sudah mulai berjalan sih memang waktu itu. Lalu nonton. Belum. Mulai berjalan itu pas lagi nonton sinetron Bidadari waktu itu. Oke, itu kita bahas nanti sinetron Bidadari. Lalu pada waktu itu yang terjadi ketika Spice Girl-nya ada bagian dia yang naked. Dia buka gitu kan, lagu naked dan kayaknya teman gue di situ mulai kayak apa bilangnya birahi atau horny gitu kan. Horny. Mulailah kita kayak sertap nonton itu, gue dibawa ke arah belakang rumah dia. Nah, karena nontonnya di rumah jadi dia. Iya. Dan di situ kita kayak lihat-lihat kalender cewek-cewek dewasa. Oke. Ya gue cuma lihat, tapi tidak. Gitu. Kok dia punya sih? Kayaknya punya bokapnya. Oke. Terus dari situ dia mulai kayak ngajarin pegang-pegang barang dia. Dia minta lu pegang barang dia. Ya. Begitupun dengan temen lu itu yang satunya. Oke. Yes. Kemudian berlanjut sampai dia buka celananya. Burungnya. Aduh, burung. It's okay. Burungnya naik. Gue naik di situ. Iya, secara alami gue pun naik gitu. Teman lo yang lain ya semua. Satunya? Kita bertiga naik. Gitu. Oke. Tapi gue waktu itu gue nggak bisa di umur kita sekarang mungkin kita bisa bilang gue horny ngeliat itu. Iya, waktu itu tahu aja naik gitu kan. Kalian tidak menemukan kosakata itu waktu itu. Yes, gue nggak ngerti itu. Terus? Akhirnya sampai ya gue jadi ibaratnya kalau di berita gue tuh korban sodomi di situ. Wait, ini kan bertiga. A, B dan lu. Yes. Siapa yang nyodomin lu? Si A. Si A nyodomin lu. Gue dan B. Menang banyak kan dia. Menang banyak. Tapi mereka berdua ya nggak kayak gua. Mereka ya kayaknya waktu itu cuma memanfaatkan keadaan dan mungkin di luar sana bukan gue doang Gil. Di luar sana mungkin banyak cerita-cerita kayak gitu. Iya. Itu kalau lo lihat koran-koran lampu merah, lampu hijau atau mungkin cerita-cerita di internet itu banyak banget. Dan untung gue bukan sama keluarga om atau tante gue sendiri. Iya. Untungnya. Iya, masih ada untungnya ya. Iya, ini gue sama orang lain nggak ada hubungan darah sama gue. Oke. Jadilah itu. Dan waktu itu apa yang dibilang sama dia? Lu nungging? Gue nungging. Nungging tim gitu. Terus gue diturunin celana gue. Nah, terus? Ya udah masuk. Berarti dia udah tahu dong apa itu. Mungkin dia melakukan itu sama pacarnya. SD ya? Berarti itu pertama kalinya dia. Gue nggak tahu lah dia ngerti atau mungkin dia pernah. Oke, lu nggak tahu pokoknya dia pertama kali atau enggak. Gue pertama kali. Oke. Virgin gue hilang ya di situ. Jadi lu sama temen lo yang si B ini disuruh turunin celana, gitu. Terus waktu itu siapa duluan yang disikat? Lupa lah. Lupa ya. Terus kemudian pada saat itu lu ngikut aja. Habis itu dimasukin dimasukin penisnya. Terus waktu itu yang lu rasain apa? Pasti bergejolak dong di pikiran lo, karena jujur waktu gua pertama kali masturbasi, gua nggak tahu itu masturbasi. Gue cuma berusaha untuk membersihkan penis gue menggunakan sabun. Tapi ketika itu keluar gue yang, aduh ini perasaan apa nih? Aduh perasaan apa? Kok enak? Jadi gue nggak mimpi basah dulu. Mimpi basah gue sempat waktu SD. Tapi gue mengeluarkan dengan tangan gue sendiri. Itu prosesnya waktu itu gue nggak tahu ini perasaan apa ya. Tapi kok kayaknya enak begitu kan. Akhirnya gue terusin, tiba-tiba keluar. Oh ini yang namanya sperma. Gue baru tahu begitu. Waktu itu perasaan yang bergejolak di hati gue adalah kayak, anjing ini apa? Aduh, tapi kok kayak ada yang mau keluar tapi enak gue terusin seperti itu begitu. Kalau lu sendiri gimana? Kita di kejadian itu pertama kali itu nggak ada yang sampai come out.
Jadi cuman kegiatan masuk-masuk itu I aja, know. selesai. Tapi ketika dimasukin kan as a human, ada something strange yang masuk ke dalam tubuh lo. Waktu itu lo ngerasa enak, nyaman, risih atau gimana? Jujur enak. Lo sudah tahu bahwa itu enak waktu itu? Enak. Oke. Kan ada yang ya mungkin telat ya, baru kuliah, baru jadi posisi. Kan gue dibilangnya bottom kan. Oke. Perempuannya gitu. Perempuannya. Sakit. Ya mungkin karena lu udah kadaluarsa itunya kan. Kalau gue kan masih fresh from the oven gitu. Jadi pas masuk itu enak-enak aja. Waktu itu. Tapi gue takut kalau sampai waktu itu nyokap gue tahu. Oke. Nah, gue mau ngomong nih, pas gue pulang ke rumah setelah kejadian itu, di berita pemirsa telah diberitakan bahwa ada paman menyodomi keponakannya. Waktu itu? Itu gue langsung, gue pulang ke rumah lagi kejadian berita kayak gitu. Wah. Gue langsung gini mikir, ini gue langsung cerita ke nyokap gue apa gue diem aja gitu kan. Berarti posisinya waktu itu lu udah tahu sodomi itu adalah hal yang telah lu lakukan barusan? Gue tahu dari berita, itu namanya sodomi ternyata. Yes. Jadi kalimat seks pertama gue sodomi dari si berita itu. Oke. Dan setelah lu lihat berita itu, lu urungkan niat lu untuk ngomong ke nyokap? Gue urungkan, karena gue berpikir ini kalau sampai nyokap gue tahu, guanya mungkin gak kenapa-napa tapi temen gue. Oke. Gitu. Oke. Nah, lu nanya nggak sama temen lo yang satu lagi, yang disodomi juga, si B, kan yang nyodomin A nih, yang disodomin lu sama si B. Lu nanya nggak ke temen lo yang si B, enak nggak Cong gitu? Gak nanya sih. Gak nanya. Jadi setelah itu kayak diem, kayak ada sesuatu yang kayak dihipnotis aja, iya gitu. Gak ada obrolan. Setelah itu kalian nggak ngobrolin soal itu lagi sama sekali? Jangan sedih, berkelanjutan. Jadi siapa yang rumahnya kosong, ya kita main ke rumah yang kosong itu. Dan si A tetap melakukan hal itu? Yes. Ke kalian? Yes. Pernah sampai keluar? Kalau keluar, itu inget banget gue waktu lagi zaman SMP, sinetron Bidadari. Oke. Ada Ibu Peri ya kan? Ibu Peri tolong saya, gitu. Itu sinetronnya si M lah ya. Kita nggak sebut merek di sini ya, jangan ya. Apa boleh? Nggak apa-apa juga sih. Waktu itu kan Bidadari kan filmnya Marsyanda. Ya kan? Itu gue reunian istilahnya. Jadi nggak tahu kenapa jiwa pereknya keluar. Gue panggil lah dia main ke rumah gitu kan. Orang yang sama ya? Orang yang sama, tapi cuma satu orang ini aja, si A. Si A aja, oke. Pedang-pedangan. Nggak, waktu itu gue cuma kayak gini, belum punya bulu, masih clean gitu kan. Gue mau punya bulu ya. Oke. Gue mau lihat punya dia di bulu, ada bulunya nggak gitu. Terus kok punya gue kecil banget kayak botol Yakult gitu kan. Karena gue nggak sunat waktu itu dia. Gue nggak sunat, gue baru sunat itu umur 20 tahun. Terus? Jadi sunat kan, ya dia gede banget, kayak center posyandu ya kan. Makin kan gue deg-degan kan, main-main pedang. Kok gue kayak kok kayak mau pipis. Gue lari ke kamar mandi. Ternyata lari gue ke kamar mandi itu ada tes sperma gue keluar. Itu pertama kali sperma lo keluar? Disitulah, jadi gue nggak mimpi basah. Gue bener-bener sperma gue keluar itu ya kejadian itu. Jadi kejadian itu yang membuat mental dan alam bawah sadar gue adalah oke, ini adalah kegiatan yang gue suka, gue nyaman, gue tidak akan kasih siapa-siapa, gue akan lakuin ini. Tapi jaraknya dari SD ke SMP itu agak cukup jauh gitu. Maksud gue pertama kali kan lo SD kan? SD kelas 5 dan kelas 6 itu terus. Tapi dari 6 ke SMP itu kan ada jarak karena kan dia lebih tua dari gue. Oke. Nah ketemu reunian lagi itu tuh kayak gue kelas 2. Berarti gue bisa simpulkan lo nggak trauma sama sekali ketika pertama kali itu? Nggak ada trauma sama sekali. Enggak. Justru lo kayak menemukan surga baru, kayaknya ini surga gue. Bukan surga, tapi lebih kayak gue bilang itu kayak kebutuhan. Wow. I need that gitu. Wow. Karena gue bukan anak-anak yang pada umurnya ketika di situ ada PlayStation, gue nggak mainin PlayStation. Ada motor-motoran, gue nggak main motor-motoran. Ya pulang sekolah, rumah kosong, di otak gue adalah gue mau itu. Wow. Iya. Cuman maksud gue gini, berarti kan biasanya kalau kita berbicara dengan orang-orang yang memiliki hasrat seksual berbeda gitu kan dari manusia pada umumnya. Maksud gue as a homoseksual biasanya udah kelihatan dari kecil ya, entah dari TK atau dari SD. Kalau lihat foto-foto gue, Gil, gue tuh di rumah ada foto-foto masa kecil gue tuh, gue naik beca, tas gue ternyata bawa makeup beruang.
Ya, Waktu itu lo ngerasa ya santai-santai aja sih. Dan atau kenapa kayak nyokap gue kasih aja gitu, gue pakai tas boneka beruang warna coklat, hidungnya merah gitu kan. Karena nyokap mungkin rasa lucu-lucu aja kalau anak kecil gitu kan. Gitu kan. Terus pernah nggak dikasih mobil-mobilan terus lo buang? Ada gue nggak mainin. Gue maininnya yang rumah-rumahan, bayi-bayian, ulek-ulek tanah tuh yang kotak-kotak buat ngebangun tembok. Kayak gitu-gitu gue mainnya. Terus ada gue foto masih kecil, gue pegang sapu, pegang kemoceng. Pokoknya hal-hal yang biasa dilakukan oleh perempuan lah dilakukan waktu itu ya. Betul. Tapi pertanyaan gue, lo pernah suka nggak sama perempuan? Suka, pernah. Suka dalam artian maksudnya hasrat seksual lo ada ke perempuan enggak. itu? Suka, benar-benar tertarik karena komunikasi dan emang parasnya. Oh paham gue. Jadi Itu SD. SD? Iya. Berarti sebelum kejadian itu kan? Sesudah sayang. Sesudah justru. Sesudah. Oh wah. Dan itu detik-detik gue mau lulus SD. Detik-detik mau lulus SD. Dan gue nggak berani nyatakan rasa suka gue. Akhirnya gue cuma nelen aja. Cuma beberapa teman yang tahu. Ya udah selesai. Kenapa nggak berani? Mungkin nggak punya sosok. Abang punya, tapi nggak ada sosok yang ngajarin gue dan gue nggak bisa ngobrol sama abang waktu itu. Bang, gue suka nih sama cewek, gue pengen apa? Nggak kayak di sinetron kayak di film-film. Karena gue ya sendiri terus di rumah. Oh gitu. Apa lu pernah ngerasa ini nggak sih, maksudnya? Apakah gue begini karena keadaan rumah tangga gue? Sorry ya, maaf ya. Maksud gue apakah karena broken home, karena gue nggak dekat sama saudara-saudara gue? Lu pernah ngerasa kayak begitu nggak sih? Waktu gue ketahuan gue homoseksual itu, gue ngomongnya ke nyokap dan abang gue, ini karena mereka, gue bilang, gue salahin mereka. Karena papa nggak di rumah, karena kalian cerai berdua, gue bilang gitu kan, mama sibuk kerja, di rumah nggak ada orang, gue salahin itu. Tapi menurut gue salah kalau gue nyalahin mereka. Jadi sebenarnya ya benar, hidup ini pilihan, lo mau jadi apa, ya lo pilih dari awal gitu. Tapi kesempatannya itu terjadi kalau memang didukung sama lokasinya. Lokasi gue adalah situasinya. Di mana situasi yang gue selalu sendirian. Iya. Jadi itu bisa terjadi. Gue nggak nyuri, gue nggak. Lo tidak melakukan tindakan kriminal ya? Orang tua gue, ya cuma itu kejadiannya. Betul. Jadi bisa disimpulin kalau misalnya lu mungkin kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua sih, salah satunya menurut gue itu juga kan, sehingga apa yang ada di dalam diri lo itu tidak terkeluarkan dan tidak ada timbal balik. Ibaratnya kalau lo mau curhat kan harusnya, bang ini tuh gimana sih begini-begini, harusnya lo nggak boleh deh, harus gini, sehingga lo ada arahan. Waktu itu lo tidak menemukan itu berarti? Tidak. Ke temen pun gue nggak cerita. Jadi gue bener-bener. Lo se-introvert itu memang? Gue introvert. Oh ya? Karena kan kalau di publik kan gue kelihatannya kayak tapi gue tipikal yang gue suka banget menyendiri. Gue bisa mungkin gue bipolar, nggak juga sih. Tapi gue bisa kayak gini, yes gue sendirian. Oh ya? Lu bahagia dengan kondisi itu? Iya. Oh wow. Imajinasi gue main ketika gue sendirian. Gue bisa malas ketemu orang, gue bisa malas ngobrol sama orang, tapi gue nggak tunjukin itu. Oh gitu? Sekarang lu lagi malas gak ngobrol sama gue? Oh enggak dong Beb. Masuk YouTube sayang. Tapi Tim, gue penasaran. Bokap lu udah tahu kondisi lu berarti sekarang? Bokap tuh udah tahu dari kecil. Oh iya? Karena tante gue tuh ada komunikasi sama bokap gue. Jadi tante dari bokap berarti adiknya bokap? Bokap gue kan tunggal. Oh oke. Yang berkeluarga banyak itu, yang nyokap. Saudara banyak itu nyokap. Oke. Jadi kayaknya emang tante-tante gue tuh udah ada komunikasi ke bokap gue juga, dan bokap gue juga kayak menyadari dan tahu, maksudnya efek dari perceraian itu pasti anaknya akan ada yang rusak gitu. Ya. Dan dari 6 anak dia, ya gue yang rusak. Gitu. Oke. Karena perceraian itu terjadi waktu lu masih kecil juga kan? Ya. Ketika gue tinggal bareng sama bokap gue cerita-cerita. Ya itu pertama kalinya gue bisa ngobrol enak ya sama bokap gue, karena gue selama ini sama bokap gue cuma minta duit. Asli, gue nggak pernah bisa yang, kan sekarang umur 30 nih, obrolan kita akan jauh beda ketika kita umur 3 tahun kan. Iya dong. Bokap gue mau ngomong apa, gue kan bisa balikin, karena gue punya mindset dan gue punya pendirian sendiri. Gitu. Dan lu punya pengalaman hidup. Yes, gitu. Akhirnya gue bisa enak gitu, gue tuh gini dulu, segala macam. Dia papa tahu. Oh gitu, dia jawab begitu. Dan dia nggak masalah dengan itu. Oh really? Bapak gue nggak pernah masalah sama itu. Karena bapak gue intinya dia adalah yang penting anak-anaknya sehat.
Yang penting anak-anaknya tidak merugikan orang lain. Wah, jujur gue merinding lagi nih. Maksud gue ini mengharukan sekali Asli. kisahnya. Kalau kita ngelihat di beberapa kasus sih banyak yang akhirnya membuang anaknya. Entah gue nggak mau ngakuin lo sebagai anak sih, dan itu tidak terjadi di diri lo. Berarti komunikasi dengan bokap masih berjalan sampai sekarang. Sampai sekarang masih jalan. Dan bokap lo masih baik banget. Baik banget. Justru berarti lo merasa bahwa ya mungkin perpisahan ini adalah sesuatu yang baik buat gua juga gitu. Karena akhirnya mereka bisa bahagia dengan cara mereka masing-masing begitu kan. Betul. Oke. Tapi ada beberapa fakta juga. Ini maksudnya mungkin lu pernah dengar juga bahwa lu tau nggak di tahun 1948 tuh Alfred Kinsey. Siapa tuh? Jadi Alfred Kinsey itu menerbitkan sexual behavior. Jadi kayak sexual behavior in human male. Jadi yang dikenal sebagai Kinsey Report. Jadi dia bilang homoseksualitas itu dianggap sebagai suatu gangguan kejiwaan selama bertahun-tahun. Tapi penelitian ini berdasarkan pada teori yang kemudian dianggap cacat. Gitu. Nah, kalau jadi sehingga dari hal tersebut kemudian tahun 1973 homoseksualitas itu dihapus sebagai penyakit mental di Inggris. Jadi dianggap bukan penyakit. Dianggap bukan penyakit mental. Ada emang begitu. Dan gue yakin ya maksudnya emang itu bawaan diri. It's not a mentally ill. It's not that thing gitu. Cuman maksudnya dan gue yakin lu sudah melalui itu. Dan gue gak mau milih waktu itu jadi homoseksual gitu. Iya. Nanti gede mau jadi homoseksual gitu. Betul. Gue gak mikir itu. Tiba-tiba hidup lo udah ngarahnya ke situ aja, berjalan gitu aja. Nah kalau gue pengen tahu pendapat lo ketika banyak orang yang bilang bahwa gay itu salah, lo nggak bisa menyalahkan diri lo begini dan lain-lain, bahwa sebenarnya itu bisa diarahin ke yang benar. Gue pengen dengar pendapat lo gimana soalnya. Gue setuju. Kalau orang bilang gay itu salah, gue setuju. Kenapa salah? Karena ya nggak akan ada keturunan. Satu, lu nggak akan punya keturunan. Kedua, nanti hari tua lu siapa yang ngurus? Iya. Tuh. Tapi kan kalau kita berpatok sama itu, ya hidup kita stop pada pendirian dan pemikiran itu kan. Kenyataannya punya anak pun, anak lu udah gede, ya lu akan sendirian juga. Iya. Yes. Ya. Dan gue berpikir ketika gue jadi gay, gue nggak punya keturunan, gue nggak harus bahagian anak gue. Gue bisa bahagian anak-anak orang lain. Gue bisa mendidik. Justru lu bisa anak-anak orang lain. Lu bisa spread love itu lebih besar dan lebih luas itu maksudnya kan. Iya. Oke. Dan yang menarik adalah ini, sorry ya kalau gue kurang paham soal ini ya. Jadi gay itu atau homo itu ada top. Top itu cowoknya. Top itu tuh lu. Kok gue? Lu kan laki-laki. Oh laki-laki. Lu kan berkeluarga kan. Top. Walaupun gue suka perempuan sebutannya top. Top. Oke. Kalau bottom itu berarti yang perempuannya, ceweknya. Dalamnya bener-bener berasa ya lu kayak wanita. Oke, dan itu yang lo rasain. Iya. Kemudian ada juga versatile. First, apa sih? Versatile itu kalau kita di kaum gay bilangnya dia kayak penyakit. Kenapa? Bahkan jelas gitu. Bahkan cewek atau mau cowok. Bahkan di kaum gay sendiri menganggap versatile adalah keanehan. Oh ya? Ya benar dong, karena kalau lu mau jadi gay, lu mesti ganteng, lu mesti six pack, lu mesti berotot. Karena lu akan suka ketika ya fisik. Benar dong? Setelah itu kan lu kerjanya apa, lu pintar atau goblok gitu kan. Lu bisa apa gitu kan. Ya tapi kalau dia versatile, bisa suka perempuan, bisa suka laki-laki, ya kita bilang itu lo nggak jelas. Berarti lu tidak pernah mau berhubungan sama orang yang versatile? Mau, lebih laki. Jadi versatile itu cenderung lebih laki, lakinya lebih banyak. Soalnya kalau di gay, top dan bottom itu ngondek. Top bahkan ngondek? Top ngondek. Oh ya? Karena baru lihat top, pasti basic legendanya dia, apa bahasa Inggrisnya tadi? Legendnya dia, historinya dia, ya pasti dia pernah di Ewas juga, pernah di tus. Pasti. Oh ya? Berarti lu bisa gini, bisa ngelihat dong ketika ada orang lewat, oh ini top nih, ini bottom. Bisa? Sinyal gue main. Oh ya? Ngebedainnya gimana sih? Buat gue yang nggak tahu nih. Lihat matanya lebih dari 10 detik. Oke. Terus senyum. Terus gerak-geriknya kayak bentar-bentar ngeliat gue. Itu bisa terjadi di
mall, di tempat gym. Tapi bisa jadi juga sih, itu adalah versatile dong berarti. Oh, enggak juga. Oh enggak, lu bisa bedain itu? Enggak juga. Oh. Enggak juga. Terus. Kalau gay itu biasanya ketat-ketat sayang, baju-bajunya. Oke. Kecuali yang sekarang ini kan fashionnya udah mulai berkembang kan. Iya. Tiba-tiba kelihatannya laki, nggak taunya mode. Oke. Kayak gue kalau di Instagram laki ya kan. Maksudnya kalau Instastory gue langsung follower gue turun. Karena pernah terjadi ya. Oh gitu. Jadi lu bisa langsung lihat. Kenapa? Maksud gue gini. Jadi seolah-olah gay itu atau homoseksual, mereka ingin menunjukkan identitasnya kepada sesama homoseksual untuk biar yang lain tertarik begitu dengan menggunakan baju-baju ketat begitu. Maksud gue gini, kalau gue gay supaya orang lain tahu, gue akan pakai baju ketat begitu. Enggak juga. Oh enggak. Enggak juga. Tapi ketika lu mulai beranjak di masa dimana lu akan mencari pasangan hidup, lu akan berdandan ya. Bagaimana caranya si lawan gay lo itu akan melihat fisik lo itu. Ini gue gay. Gitu. Tapi dari kita sendiri sebagai gay itu sebenarnya nggak ada di pikiran kita. Ya kalau emang kita suka atau kita mau nunjukin kita gay tidak harus dengan cara seperti itu. Tapi kebanyakan ya begitu. Karena gue pernah waktu gue di London sama Adis, gue radar gue tidak bermain karena gue memang nggak ngerti yang begitu-begitu. Mungkin Adis lebih paham. Adis temennya bencong semua saya. Jadi posisinya waktu itu kita lagi makan di satu restoran. Tiba-tiba datang cowok, badannya bagus banget. Iya. Cowok banget, laki banget. Iya. Dan ketika ngobrol sama teman cowoknya yang satu, lu ngobrol laki banget dan lain-lain. Tiba-tiba datang satu temannya, laki banget juga. Terus mereka langsung ciuman bibir. Kayak maksudnya, wah kayak begitu kan. Nah dari situ gue baru, oh ternyata dia gay. Yes. Kayak begitu. Yes. Jadi nggak harus, ngerti kan? Nggak harus show. Paham gue. Oke ini gue gay, enggak. Tapi emang ya kalau gay, ya lu harus laki. Karena gay. Kecuali lu mau dapetin laki-laki yang normal, ya lu harus jadi, kita sebutnya transdresser. Masih punya burung, tapi lu punya payudara, atau lu pakai baju perempuan dan lu make up. Betul. Dan laki-laki sekarang banyak sekali yang suka sama transdresser itu. Transdresser dia masih memilih. Jauh lebih seru, susah hamil, tapi cantik, punya payudara. Dan lu adalah tipe yang bottom yang suka top berarti ya? Gue bottom yang suka laki, laki pokoknya. Oke, tapi gay juga tapi gitu. Harus top. Tapi gue pernah dengar gini, beberapa teman-teman kita yang gay juga, yang homoseksual bilang, terus kata dia suka ngomong gini, dia laki, tapi gue lebih tertantang kalau dia bisa sama gue gitu. Jadi gue akan bikin dia menjadi suka sama gue, bikin dia jadi gay. Itu iya, itu banyak. Berarti laki-laki tulen itu bisa berubah menjadi gay. Itu kejadian Timci di umur SD dan SMP. Laki-laki normal Timci langsung tunduk bikin di bawah kaki aku. Caranya? Jangan dibongkar di sini. Nggak apa-apa dong. Maksud gue ini kita reveal aja. Gue juga penasaran. Maksudnya gimana? How you make someone? Laki-laki itu kan manja. Oke. Laki-laki itu kan suka diperhatikan. Jika kita bisa memperhatikan laki-laki itu, kita laki-laki kan basicnya. Kita tahu bagaimana cara titik lemahnya laki-laki. Kita masuklah ke titik lemahnya dia. Kamu udah makan belum? Kamu ada bangun jajan enggak? Kemudian akhirnya lama-lama. Setelah di situ. Oh, dia tertarik. Udah pernah di karaoke belum sama pacar kamu? Belum pernah ya? Karaoke di blowjob maksudnya begitu. Oke. Ya, terus? Sini coba koro-koro. Koro-koro. Kamu bisa ajarin pacar kamu. Oh, modusnya begitu awalnya. Itu modus awal. Oh, dan sudah banyak korban berjatuhan pada waktu SMP. Jutaan sayang. Nggak apa-apa dong. Gue penasaran. Temen lo yang A itu, sekarang dia masih gay? Oh enggak. Udah nikah. Udah nikah. Gue pernah we never know ya, cucu bahasa Inggris gue. We never know, dia punya timci-timci yang lain di luar sana.
Mungkin gue ada barang rongsokan ya kan. Iya. Cuman gue pernah dengar wawancara Dokter Boyke yang bilang bahwa intinya itu ada yang namanya sex fluid lah. Kalau gue nggak salah ya. Jadi ibaratnya tuh kalau kita ini berkaca pada ini papan misalnya, papannya bertuliskan 1, 2, 3, 4, 5, terus ada bola di tengahnya. Nah, ketertarikan seksual manusia itu bisa kadang ke kanan, kadang kiri, kadang kanan, kadang kiri. Maksud gue waktu itu Dokter Boyke menjelaskan intinya begini, lo nggak bisa bilang kalau lo itu straight banget, selamanya straight, nggak bisa. One day ketika ini belok, lo kan bisa belok juga, kayak begitu. Berarti lo percaya itu ya? Percaya. Berarti lo juga bisa percaya kalau lo one day akan straight banget. Kepikiran pernah punya pemikiran, oke gue kayaknya mau berkeluarga deh. Karena kan makin lama kita makin bisa pikir kan, makin dewasa gitu. Oke. Ya balik ke alasan kenapa gue setuju bahwa orang-orang bilang kayak itu salah. Karena gue mikir, tuh kalau gue nggak punya anak, masa sayang banget sih hidup gue nggak punya the new generation si Timci nih. Pasti akan jauh lebih ganteng. Gue ganteng banget, bilang gue lebih ganteng dari lo. Iya, gue tahu itu. Lo lihat gue sekarang kayak babi. Iya. Cuman gue mikir, lucu juga kayak kalau gue bikin juniornya Timci gitu, atau anak gue cewek gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, buka dompet itu kan berlapis-lapis. Ngurusinnya dan lain-lain. Bukan dompet perempuan. Oh, paham gue. Jadi gue bisa bilang kalau lu nggak suka sama vagina? Nggak. Oh ya? Gue kalau nonton film Blue, ada adegan itu gue skip, gue cepetin. Apa yang lo lihat? Geli. Teman-teman cewek gue, ini boleh tanya siapapun ya. Mereka berani telanjang di depan gue. Karena mereka percaya sama gue, trustnya itu tinggi. Gue nggak akan ngintip, even teteknya aja tuh nggak mau. Mereka kayak gini. Pegang gue sampai kayak diperkosa gitu sama teman-teman cewek gue nggak mau. Terus temen gue pernah ada yang sampai muntah. Lu juga begitu kan? Gue geli. Lu geli? Tapi kalau burung lakinya gue penasaran. Oke, kalau berbicara mengenai penis, penis pria itu kan ada yang nggak di-circumcise, yang nggak disunat, sama ada yang disunat. Iya. Lu lebih suka yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Ada yang bilang yang nggak disunat bau katanya. Kalau dia bisa turun sampai lepas helmnya, berarti nggak bau. Oh gitu. Kan sekarang edukasinya udah tinggi. Jadi turunin, bersihin. Tapi kalau dulu gue nggak bisa diturunin. Kelainan kulit gue tuh kayak gak elastis. Jadi lu belum sunat berarti sekarang? Udah umur 20 tahun. Oh, udah oke. Mahal lagi. 20 tahun pada 20 tahun gue baru sunat. Begitu sembuhnya sebulan. Kenapa lu memutuskan untuk sunat waktu itu? Kan gue kecil. Oke. Kalau kacang kayak botol Yakult kan. Gue pikir kalau gue sunat, gue kayak botol Sprite gitu kan. Nggak tahu segitu aja ukurannya. Nggak tahu jahitannya juga ngaco. Gue kayak leher bebek yang di pantai-pantai itu yang, aduh jelek banget deh pokoknya kalau lagi kenceng. Oke. Pokoknya jahitannya aneh. Jahitannya aneh. Sama hitam gitu. Iya. Mau lihat nggak? Nggak. Nah itu cara gue gitu. Mau lihat nggak? Jahitan gue paham. Cara gue gitu. Mau lihat nggak jahitan gue jelek? Jadi lu bawa orang ke obrolan itu, tarik seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa. Baru sunatnya kecil nih, masih SD. Lihat deh, bagus nggak? Mereka tunjukin. Karena gue ya laki gitu kan. Punya gue jahitannya jelek. Gue macem nih. Oh, berarti trik-trik itu yang sering dilakukan ya. Oke, balik. Jangan dicontoh ya. Itu jurus-jurus saya. Oke. Tapi berbicara lagi mengenai laki-laki yang membuat lo tertarik, ukuran penis berarti lo ini juga salah satu concern lo juga? Mungkin kalau ukuran penis itu lebih ke kepuasan di bagian itu. G-spot. Tapi kalau bagaimana cara dia treat kita di atas ranjang, itu jauh lebih penting buat gue. Oh ya? Berarti lu punya posisi. Kan gue udah mature. Iya. Jadi sekarang gue bukan cari cuma sekedar penis dan come out, enggak. Gue lebih ke bagaimana dia cara merayu gue, bagaimana cara dia menjilat gue dari kepala sampai ujung jempol, ya kan? Balik lagi ke ujung kaki, balik lagi ke kepala. Gue lebih nyari ke foreplay-nya. Foreplay itu lebih penting menurut lo gitu ya? Tapi kalau penis dari Asia sampai Afrika, gue udah coba semua. Serius lo? Paling kecil lo segimana? Pernah seberapa panjangnya? Yang paling kecil 3/4 penis gue.
Tiga, lebih kecil dari penis lu berarti maksudnya? Agak gede dikit tapi ya kecil. Oke. 3/4 tuh penis lu berapa? Maksudnya berapa Botol senti? Yakult. Ya naiknya dikit lah. Nih rokok nih. Nih. Ya paling punya dia segini doang. Oke. Hampir sama kayak gue. Oke. Yang paling gede? Paling gede botol Kiranti kali ya. Botol Kiranti. Pas gitu kan. Oh iya. Itu orang bule itu. Ada juga yang orang Jawa juga ada yang gede kayak gitu. Oh, orang Indonesia juga ada yang segede kayak begitu. Ada. Indonesia banyak sayang, jangan sedih. Oh gitu. Lu bisa ngelihat ukuran penis orang dari luar nggak? Tangan. Dari tangan. Iya. Nah. Gilang gede nih. Oke, coba lu. Ini tuh buah zakar ke sini. Dari sini ke atas itu panjang penisnya dia. Oke. Oh, ini buah zakarnya, ini panjang penisnya. Iya. Dari sini ke sini. Iya. Oh, begitu Yes. cara nilainya. Punya gue kelainan. Ini kan gue panjang kan. Tapi gue Yakult. Ini Yakult harusnya endorse acara lu ya. Disebut mulu dari tadi. Abis ini orang kalau minum produk itu jadi inget lu. Tapi dari bau tubuh, kita tahu bahwa ada beberapa orang yang nggak suka sama bau parfum. Iya. Gue lebih suka bau keringat lo. Iya. Lu tipe yang mana? Bau keringat. Bau keringat? Pokoknya kalau sampai basah, sampai Walaupun dia mungkin bau gitu. Gak apa-apa. Makin mas-mas tuh gue makin. Oh gitu. Tapi kan bau antara orang Asia sama bule kan beda-beda. Lu bilang tadi udah pernah mentega. Mentega? Bau maksudnya? mentega. Bau. Oh. Bau mentega. Tapi lu suka? Ya agak-agak tahan nafas ya. Oh ngerti. Jadi lu lebih suka yang Indonesia lokal. Kalau yang Asia tropis gitu agak-agak enak. Jadi kalau mereka nggak pakai parfum malah lebih ya, suka ya? Pakai lah parfum. Gue suruh bersih-bersih dulu juga. Ya kali-kali lu baru. Nggak bau-bau banget ya? Nggak bau-bau banget. Oke. Nah, melihat bagaimana cerita lo, pengalaman lo juga berpetualang, bahkan nggak cuma di Indonesia. Gua sorry banget, ini sorry to say banget. Maksudnya kayaknya sih memang ya itu salah satu akhirnya lo dapat HIV. Oh iya. Maksud gua dulu lo pernah ini nggak sih ngebayangin kalau gua kayak gini terus gua bakal dapat HIV nih? Tahu Gil, SMP itu kan kita rata-rata dari dulu udah dapat penyuluhan tentang HIV. Ya. Terus kondom. Iya, harus menggunakan kondom. Kimchi ini tidak suka pakai kondom. Dan ketika lo melakukan itu sih sama sekali nggak kepikiran ke arah lo bakal kena HIV atau gitu sih enggak ya. Walaupun lo sudah tahu resikonya. Enggak, gue tuh terus mikir, oke, gue kayaknya HIV, gue kayak HIV. Ada. Sebelum lo periksa? Ada, pastilah ada. Kenapa? Karena lo ngelihat ada orang yang pernah berhubungan sama lo tapi nggak bersih atau gimana? Enggak, gue tahu beberapa teman-teman gue kena. Terus berita Google, gue nggak terlalu tertutup atau terlalu bodoh untuk nggak tahu tentang itu. Gue tahu gitu. Cuman gue kayak denial, terus gue kayak pede aja, gue sehat kok. Gue nge-gym, gue makan yang bagus, gue olahraga apa segala macam. Sampai akhirnya temen gue ngebawa gue untuk yuk tes yuk gitu kan. Nggak mau, ngapain orang gue sehat gitu kan. Kedua kali gue mau tapi tempatnya tutup. Akhirnya pas yang ketiga kali tes bisa di rumah sakit kan? Di rumah sakit. Okay, gue dengan pedenya tuh malam-malam Instastory ya kan, cek HIV kamu, jangan sampai nggak cek. Lu posting? Gue posting tuh di Instastory ya kan. Terus besoknya ambil darah, puasa dulu itu kan, nggak boleh makan dari malam kan. Ambil darah jam 10 pagi, hasilnya keluar jam 1 siang. Gue nggak ada feeling, tidak ada gejala Gil. Jadi gejala HIV itu yang setahu lo? Ya, yang gue baca setelah gue tahu gue HIV adalah rambut rontok atau ketombean. Iya. Terus lo kayak panas tinggi, kayak mau mati nggak sembuh-sembuh. Flu, batuk, apa penyakit yang kulit lo kering, terus apalah gitu-gitu deh, berat-berat gitu kan. Gue tuh nggak ada sama sekali. Tiba-tiba susternya ngomong, Timothy kamu positif HIV. Gue ketawa. Gue ketawa kayak gitu. Persis kayak gitu ketawanya. Kenapa? Masa sih sus, gue bercandain gitu, gue bencongin, masa sih Nek, kayak gue kalau nanya-nanya ke teman gue kan. Terus dia cerita-cerita apa segala macam, terus diam.
Terus gue nangis di situ. Gue nangis, ya sedih ya, maksudnya oh gue HIV. Di situ gue salahinnya keluarga gue. Kembali lo nyalahin Iya, keluarga. gue nyalahin bokap nyokap gue salahin saudara-saudara gue yang ada deket sama gue gitu. Kan kalau nonton Keeping Up with the Kardashian tuh kayaknya Kim sama Kourtney walaupun cakar-cakaran Tapi kan, deket banget mereka. Ya. bondingnya kuat gitu kan. Even di balik reality show itu mereka kuat banget gitu kan. Gue tuh nggak gitu. Jadi gue bener-bener ya apa sendiri gitu kan. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, oh ini emang gue sendiri yang buka celahnya. Gue paham ketika lo mendapatkan sesuatu hal yang selama ini lo takuti, akhirnya lo mencari kambing hitam atas apa itu yang lo. Itu semua manusia gitu. Ya itu manusiawi. Itu manusiawi. Iya. Oke. Dan dunia lo runtuh waktu itu berarti. Banget. Siapa pertama yang lo kasih tahu? Teman-teman gue, sahabat-sahabat gue yang emang tahu gue tes waktu itu. Dan mereka semua kayak support gue. Gue sih kayak feel bersyukur ya. Apa sih bahasa Inggris bersyukur? Ya, feel blessed. Feel blessed ya, kayak wow, mereka nggak ngejauhin gue. Semuanya main ke tempat gue waktu itu, mau dengar ceritanya gue. Terus akhirnya gue terbuka ke circle-circle yang dekat-dekat sama gue. Ternyata mereka punya temen yang ada yang kayak gue. Jadi mereka nggak kaget. Mereka malah kayak nyemangatin, yang penting lo minum obat, hidup lo udah bikin pola yang sehat, lo akan bertahan hidup. Berarti lo minum ARV? ARV. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sehari satu? Sehari satu. Untuk meningkatkan imunitas ya itu ya? Dan gak enak. Obatnya gak enak? Gak enak. Bukannya itu pil lo tinggal telan segala macam? Gak enak kan di mana? Lo minum nih, iya kan? Gue disuruh minum sama dokter malam. Soalnya kalau lo minum, ini yang pernah DWP nih yang di rumah ya, yang minum-minum Halime, yang minum-minum inek-inek apalah itu, nata de coco, pecah kan tuh, pulang lo nggak bisa makan, tiap hari Gil. Kan kalau DWP lu ada istilah basian kan, basian 5-3 hari, habis itu lo kayak nggak enak, lo kayak babak belur. Ini gue tiap hari, jujur gue kadang down gue di situ, gue sering ngomong kayak, udahlah gue nggak mau minum lagi lah, mati aja. Apalagi corona ini, jujur, gue kayak kerjaan down, semua sih. Gue nggak bilang diri gue yang paling nggak beruntung gitu ya. Gue yakin juga lo mungkin down juga di bidang kerjaan lo. Tapi gue percaya Tuhan itu tidak menguji umatnya di luar batas kemampuan kita, di luar batas kita. Ya. Dan dia tidak menguji kita. Gua tidak setuju dengan istilah Tuhan menguji anak atau Tuhan menguji umatnya. Kita yang bikin ujian hidup kita sendiri. Kenapa gua bisa HIV? Pas gua pikir-pikir lagi, gua narkoba. Ini gua buka aja. Gua udah pernah ngomong juga di YouTube lain. Gua narkoba. Narkoba gua kuat semenjak gua benar-benar terjun di entertainment. Gitu. Gua seks bebas dari SD. Gitu kan. Terus clubbing. Udah gitu kerja di entertainment itu Gilang ya semua, Gilang pun tidur kalau bisa cuma di mobil gitu kan. Ataupun di panggung lagi nggak giliran kita JR, kita lagi iklan tidur. Atau ya betul. Berisik-berisiknya itu sound system, kita bisa tidur di situ. Ya gue yakin disitulah imun gue bisa turun. Pertanyaannya kenapa gue nggak HIV di history gue waktu gue seks bebas? Kenapa harus sekarang? Kenapa gue nggak SMP aja gue HIV? Gejala-gejala itu muncul. SMA, kuliah. Kenapa umur gue 28 tahun gue kenanya? 28, 29, sekarang 30, berarti kan 3 tahun. Artinya kalau gue mau akuin itu adalah kesalahan gue dan gue minta ampun sama Tuhan, dan gue ya udah gue harus pikul beban yang emang itu harus gue pikul sekarang. Nih kata Tuhan, pikul. Karena kemarin lo udah keenakan, lo gue sentil-sentil, lo nggak mau bertobat. Sekarang gue kasih yang begini, gue mau lihat respon lo. Ini bahasa gue ya, ngobrol gue sama Tuhan. Jadi sekarang di pundak gue lagi ada itu, gue harus pikul, gue harus tanggung jawab. Gue mau hidup atau gue waktu itu mau, ya udah gue mati aja. Jadi gue sempet minum obat, Bodrexin tuh gue alergi Gil.
Oke. Gue minum Bodretsin jeruk itu gue mata gue bengkak, Oke. bintik-bintik merah. Hmm. Kebayang nggak? Gue minum itu gue takutnya kayak apa? Hmm. Gue minum 1 bulan kemudian itu kulit gue kayak sapi. Gue pakai kupluk, gue nggak mau keluar kamar, gue ditampung di bokap gue. Karena gue jujur sama dia, gue cerita sama dia. Gue nggak mau keluar dari kamar, jadi kayak makanan selalu dikirim ke kamar. Ya, dan gue mengurung diri total hampir kayak 6 bulan. Selama 6 bulan lo mengurung diri. Ya. Oke. Tapi berangkat dari 6 bulan itu gue kayak mikir, Gil, gue kalau di sini terus buat apa? Gue kan kemarin bisa jalan-jalan keliling Asia, gue bisa jalan-jalan keliling Eropa. Itu bukan gue yang mau, itu Tuhan bener-bener kasih. Gue bisa punya itu, gue bisa merasakan pengalaman itu. Apakah gue bisa lakukan itu lagi? Jangan cuma gara-gara HIV ini doang. Gue jadi, ya udah gue mati tinggal nama. Di situ gue bangkit. Gue langsung oke. Gue suka mani-pedi, gue suka nonton bioskop, gue suka makan di mall, gue suka belanja. Ya udahlah, ngapain gue mesti down? Ngapain gue mesti nangis-nangis gitu kan? Jadi ya udah, gue oke. Gue go, gue kerja lagi. Dan setiap gue kerja, entah kenapa orang kenal atau teman lama, gue cerita tentang diri gue. Lu terbuka sama gue terbuka. Malah buat mereka jadinya kayak sebuah kekuatan buat hidup mereka, buat gue jadi spirit baru. Paham gue. Dan di situ juga lu mungkin bisa akhirnya mengetahui mana yang teman, mana yang enggak. Karena semua teman. Akhirnya semua teman. Akhirnya, finally. Iya. Kan banyak yang bilang, Tim jangan cerita, Tim jangan terlalu obvious gitu. Lo nanti akan tahu siapa teman siapa bukan. Ternyata enggak. Itu tuh buah pikiran lo doang. Gue percaya sama karma. Ketika lo berbuat baik, orang pasti akan baik sama lo. Ketika lo negatif thinking sama orang, orang akan negatif sama lo. Wah. Kan lidah ini kan nggak ada tulangnya. Ya. Ketika lo bilang gue sakit, ya udah, otak lo denger. Oke, Gilang lo akan sakit karena lidah lo yang suruh sakit. Jadi lo berusaha untuk tetap positive thinking. Gue setiap hari gue doa, Tuhan aku sehat, keluarga aku sehat. Gue sebutin nama-nama teman-teman gue. Nama lo gue nggak sebut, tapi ya lo kan teman gue, Cia. Jadi gue bilang sama Tuhan, Tuhan banyak banget nih temen Timci nih. Pokoknya yang temen-temen Timci sehat. Thank you. Termasuk lo berarti gue doain. Thank you. Lu Adis gue doain. Thank you. Supaya apa? Ketika gue blessing, gue berkatin teman-teman gue berkatin satu dunia, ya gue berharap mereka berkati gue. Mereka dukung dan support gue. Wah, gila. Lu dalam banget itu. Masalahnya teman-teman gue yang HIV meninggal. Ya. Mereka down. Ya, Downnya sama kayak gue. Iya. Kondisinya sama kayak lu down, tapi mereka memilih untuk down. Cheating. Mereka jadi kayak udah tahu nggak bisa yang kena lagi yang kayak gitu-gitu. Penyebab HIV itu mungkin mereka cheating lagi. Gitu. Gue sih jujur cheating tapi nggak separah dulu. Narkoba gue stop udah bener-bener nggak ada. Ya. Minum, I need lah sekali-sekali boleh dong gue minum gitu kan. Seks, I need seks gitu. Tapi ketika imun badan gue, Gilang dulu gue 115, gue divonis HIV. Minum obat gue 425, itu mujizat loh. 1 tahun gue minum. Itu ARV yang lu minum? ARV yang gue minum. 1 tahun gue minum, dokter bilang, imun kamu sekarang kita lihat tes darah kamu udah 600 Timi. Kamu gak perlu khawatir lagi, kamu bisa berkeluarga, istri dan anak. Dan air susu istri kamu, itu tidak akan terkontaminasi. Oleh HIV? Manusia normal imunitasnya itu di 500 dan 500. Ya. Berarti lu sekarang sudah di atas itu. Super sehat. Wah, luar biasa. It's a miracle loh itu. Dan kekuatan gue di corona ini adalah belum ada nih. Ya gue gak pede juga ya. Tapi belum ada korban corona yang karena dia punya penyakit HIV itu. Setahu gue HIV ini adalah orang-orang yang paling kuat karena imunnya dari ARV ini udah obat yang paling kuat. Ya. Malah ada yang joke, ya udah kita minum ARV-nya orang HIV deh biar imunnya kuat. Jadi di London lagi itu ada berita ada orang yang kena HIV sekaligus dia kena kanker getah bening dan udah stadium 4. Gue sempat. Oh, lu sempat juga? Jadi waktu nyokap gue sakit
Kalau nggak demam berdarah tuh tipes. Tipes, oke. Gue udah ngomong sama kakak gue. Jadi di sini tuh semua udah tahu kecuali nyokap. Gue nggak bisa Gil. Kalau ngomong, mungkin lu kalau di posisi gue, ketika kita pernah ngomong gue adalah homoseksual, itu terlontar dari mulut, itu adalah luka buat nyokap. Dan gue melukai nyokap gue. Ya. Nyokap gue udah kehilangan suami, keluarga hancur, kehilangan gue. Ternyata gue baru tahu dulu itu gue tuh anak kesayangan dia. That's why mungkin dia membiarkan gue punya tas beruang, dia membiarkan gue main sapu waktu kecil. Ternyata dia ngomong, anak yang paling mama sayang itu kamu. Wah, gue merinding sih asli. Jadi dia nggak pernah gue bilang gue HIV. Tapi tololnya, gue ngomong lah tuh di Instagram, happy one anniversary, lu pernah lihat kan? Gue tahu dari situ. Iya. Nah, terus. Semua orang kaget, tapi semua orang support. Yes. Tidak ada satupun komen yang gue baca satu-satu. Itu gue nggak pansos ya. Gue saat itu yang marah cuma satu, bapak gue. Dia marah karena gini. Papa udah tutupin kamu di sini, nama baik kamu papa jaga, tapi kamu bongkar begitu aja. Nyokap tiri gue, mami gue, malah enggak. Mami gue kayak meluk gue, bilang udah abang apa-apa. Papa kamu ya berhak marah, tapi kamu jangan diambil hati. Gitu. Tapi ya mungkin dia ada benernya, bokap gue. Mungkin gue bodoh. Kenapa gue ngomong di media sosial waktu itu? Waktu itu tujuan gue bukan untuk narik follower atau pansos atau apa enggak. Gue cuman lebih ke, jujur dia, gue bersyukur sama Tuhan. Wow, gue 1 tahun HIV. Lu gak punya HIV, lu gak ngerti. Gue punya. Paham. Jadi gue 1 tahun, waktu gue liat tanggalan, 2 Maret. Oh, ini tanggal 2 kemarin tes. Akhirnya. Maret atau April gue lupa. Iya. Gue posting gitu. Dan gue waktu itu pakai backsoundnya lagu gereja gitu, lagu haleluya gitu kan. Dan gue nangis di situ. Tapi sekarang gue hapus ya karena ada beberapa kontrak kerjaan, mungkin ada yang mau kontrak saya. Tapi di sini udah tahu gue, bodo amat sayang, tim C ini tidak takut. Tapi lu percaya Tuhan. Lu percaya Tuhan memelihara hidupku dengan caranya. Betul. Itu menurut gue sih ya luar biasa banget. Lu bisa berbalik dari itu tuh hebat. Asli. Itu ada yang bilang, nanti lo kalau jujur di media sosial nanti kontrak-kontrak iklan atau kontrak-kontrak. Gua sebagai teman lu, gua khawatir. Iya. Tapi lu sendiri bilang, it's okay. Karena sekarang KKI bukan boneka aja laku kan. Betul. Tapi yang perlu gua singgung juga di sini buat yang lagi nonton, yang dilakuin oleh tim C ini bukan sama sekali untuk pansos, no. Enggak. Justru dari sini kita bisa ambil banyak banget pelajaran. Iya. Bagaimana lu struggle-nya berjuang. Iya. Bagaimana akhirnya lu mengetahui bahwa teman-teman lu tuh baik semua. Iya. Support system lu tuh banyak sekarang. Dan semua. itu salah satu medicine menurut gua, salah satu obat. Ketika lu lontarin itu ke sosial media, lu semakin tenang kan? Iya. Pilihannya antara dua waktu itu. Betul. Antara lu bisa jadi semakin tenang atau lu semakin terpuruk. Tapi yang lu dapatkan semakin tenang. Betul. Itu menurut gua sih luar biasa sekali. Lu tau Magic Johnson nggak? Nggak tahu. Lu mah jangan nanya-nanya kayak gitu sama gue. Jadi gini, Magic Johnson itu adalah All Star atau MVP di NBA. Zaman sebelum Michael Jordan ada. Oke. Dia juga kena HIV. Waktu itu HIV itu dikenal hanya bisa mengenai orang-orang kulit putih. Dia kulit hitam. Dan waktu itu dia memutuskan untuk reveal. Guys, gua nggak bisa lagi main di Lakers karena gua kena penyakit HIV. Iya, gua kena penyakit HIV. Dia sangat ksatria waktu itu mengakui, ya gue HIV, so what? Tapi yang terjadi sekarang apa? He's alive. Dia masih hidup. Yeah. Orang makin sayang sama dia. Yeah. Karena sesuatu yang menurut kita harus ditutupi kadang-kadang harus kita keluarkan. Karena kita nggak pernah tahu manusia baik itu masih banyak loh di luar sana. Benar. Tapi, Tim, gue mau nanya satu. Seandainya waktu bisa dirubah, apa yang mau lo rubah dari diri lo? Kalau ditanya HIV gue, teman-teman gue pernah nanya, mungkin Jalan juga nanya, lo mau nggak kalau waktu berubah lo untuk tidak punya HIV? Ya, atau apapun itu. Gue mau punya HIV tetap ada di badan gue. Yes.
Kalau gue nggak punya HIV, tim C ini sedang tidak duduk di acaranya Gilang, Dirga. Exactly, betul? Iya, tapi itu sedikit. Kalau lah. gue nggak punya HIV, sekarang gue lagi hura-hura, foya-foya dengan kegiatan yang membuat gue punya HIV itu. Jadi gue bisa katakan gue bangga punya HIV. Karena itu lampu merah di hidup lo, begitu? Enggak, karena itu yang bikin apa ya, bahasa Inggrisnya itu turn up-nya hidup gue. Lo menemukan the best ya pokoknya ini diri lo yang terbaik nih saat ini. Iya. Wah, Gue nggak mau gila. ngulang, enggak. Kalau gue nggak punya HIV bilang, dulu ada yang nawarin gue, Timi, lo kan bisa nari, ajarin dong anak gue nari. Gue lepeh. Sekarang gue jadi apa? Guru nari, teacher. Kenapa gue jadi teacher? Waktu itu gue cuman gini, Tuhan, aku mau kerja. Ini gue nangis sih. Aku nggak punya kerjaan Tuhan. Uang gue 0, deal. 0. Aduh, gue laki-laki malu, gue cuman nganterin bapak gue gitu kan. Dan tinggal di rumah orang tua sebagai laki-laki dewasa, cucu dewasa ya kan. Iya dong. Itu kan nggak enak rasanya kan. Kayak numpang rasanya. Sementara sebelumnya kan gue dari umur 2012 tuh gue udah tinggal di luar. Gitu. Iya. Dia kasih gue cara, gue dikasih kerjaan, tidak gue masukin CV, tapi gue dipanggil teman lama gue ngajar di situ, ngajar anak-anak. Gue langsung gini, anjing, gue dengan lidah gue sendiri. Dulu gue disuruh jadi guru nari, gue lepeh, gue twih gitu kan. Sekarang gue jilat. Satu kelas doang bilang, harga gue ya nggak nyampe 500.000 waktu itu. Oke. Sekarang Kim Ci ini ngajar tiap hari. Tiap Tidak satu hari. sekolah. Betul. Ada sekolah dance, ada tempat gym, dan banyak. Dan banyak banget, dan gaji gue gede bilang. Gue bisa tinggal di tempat yang satu bulannya 4-5 juta. Belum listrik. Cucok kan. Cucok. Itu kebaikan siapa? Kalau gue gak punya HIV bilang, gue sekarang mungkin numpang di teman gue yang tajir. Ya udah, gue numpang hidup aja sama dia. Narkoba, seks. Gue baru menemukan katanya. Jadi lo merasa this is the best version of you berarti. Iya. Oke. Kalau Tuhan tidak izinkan gue punya itu, ya gue mungkin sekarang nggak lagi ngadu di depan lu. Asli. Iya. Jadi tentang broken home, gue bisa nguatin temen gue yang broken home. Tentang gay, gue bisa nguatin temen gue yang gay. Tentang HIV, gue bisa nguatin temen gue yang HIV. Aduh, jangan yang lebih parah sih. Kayaknya ini udah cukup lah gitu. Iya. Ngerti gue. Tapi pertanyaan gue lagi ke lu, goal lu tuh sebenarnya apa sih? Kalau gue, mungkin goal gue adalah waktu dulu gue menikah, gue punya istri, gue punya usaha, gue punya anak, gue meninggal dengan bahagia, dan anak-anak gue tidak akan terlantar sampai 7 turunan. Kalau lu sendiri apa goalnya? Goal gue, hal-hal yang teman atau orang-orang di sekitar gue yang ngomong, gue nggak suka kalau lu begini, gue nggak suka kalau lu begitu, gue mau rubah itu aja. Karena kita bukan orang yang, gue ini bukan orang yang nggak punya tangan bilang, jadi gue bisa melakukan apa aja. Gue ini punya kaki, gue bisa kemana aja. Jadi goal gue adalah saat ini bagaimana caranya apa yang Gilang nggak suka dari gue harus rubah. Berarti gue menjadi orang yang lebih baik. Ya lu jangan suruh gue jadi normal sayang. Susah nih. Iya. Tapi kan gue juga nggak nyuruh lo jadi homo. Iya. Adil dong. Paham. Ngerti kan? Ngerti. Jadi hal-hal yang lebih ke gue suka ngomel-ngomel kayak emak-emak. Oh ternyata teman gue nggak nyaman dengan itu. Oke, gue akan rubah. Dan biasanya kan kita kalau ditegur atau kita dikoreksi sama orang, kita akan berubah. Secara alami lo akan berubah. Kalau lo udah berantem, lo akan nggak mau nyapa dia lagi, terus males sama dia. Ini gue nggak. Gue berantem sama orang. Gue berantem ada, teman ada. Itu manusiawi. Tapi bagaimana caranya respon? Setiap pagi gue nggak akan langsung diamin dia. Gue akan sapa. Morning sunshine. Anggap emang gak ada masalah. Soalnya gue bikin dosa, gue minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampunin gue. Kok gue gak bisa ampunin orang? Ya. Paham gue. Terus pertanyaan gue selanjutnya, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir sih. Ketika lo nanti meninggal, lo tuh ingin dikenang sebagai apa sih sama orang-orang terdekat lo?
Ketika gue meninggal, gue mau dikenal sebagai Timotius Bunyamin yang siap jadi kepala, jadi kaki jadi kepala buat mereka. Karena gue lebih nyaman ketika gue bisa berbuat baik ketimbang gue berbuat jahat sama orang. Itu aja, simpel. Soalnya kemarin ini teman gue sempat ada cerita sama gue, temennya banyak duit hilang. Dia tahu rekeningnya, dia tahu koleksi mobilnya, dia tahu rumahnya ada di mana-mana, ke bawah arus tsunami. Di situ turn on point teman gue itu udah bilang, oh Tuhan, ternyata kalau kita pulang ke rumahmu itu nggak bisa kita bawa. Jadi dari situlah gue juga, kekuatan gue adalah ketika gue dipanggil Tuhan atau gue meninggal, gue nggak bisa ninggalin apa-apa untuk keturunan gue nggak bisa ninggalin harta untuk lo atau untuk nyokap bokap gue, tapi setidaknya rekaman ini abadi. 10-20 tahun sampai 50 tahun ke depan orang bisa nonton ini. Nonton ya, subscribe ya. Jadi mereka bisa ya sepaham sama gue. Lebih baik kita tabur yang baik, kita akan tua yang baik juga. Wah. Gak nyangka gue kalau obrolan hari ini bakal ngasih gue pecutan banyak banget sih. Mudah-mudahan sih siapapun yang nonton ini juga merasakan hal yang sama seperti yang gue rasakan sekarang. Gue mau bilang terima kasih banget karena lo sudah berani untuk mengungkapkan ini dan memberikan kita pandangan baru. Harus berani terhadap banyak hal. Thank you, Timci. Yes. Apapun yang lo lakuin, gue cuma berharap satu, sehat. Ya. Amin. Oke. Thank you buat semuanya yang udah nonton dan menyaksikan Ruang Interogasi hari ini. Dan kita akan kembali dengan episode-episode lainnya. Tentunya dengan orang-orang yang mungkin bisa dianggap berbeda dan jarang sekali diungkap di tempat-tempat lain. Saksikan episode Ruang Interogasi berikutnya. Terima kasih.